Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perubahan Bentuk Komoditas dalam Perubahan Era. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dinar Eka. Yang kedua, Nur Rosyida. Yang ketiga, Shirley. Baik, kita langsung saja ke topik pembahasannya, yaitu yang pertama, komoditas. Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama. Contohnya, valuta asing, instrumen keuangan, dan indeks. Selanjutnya, perubahan bentuk komoditas. 1. Pembebasan konsumsi. 2. Kompresi temporer. 3. Miniaturisasi atau kompresi komoditas modal. 4. Komoditas campuran. 5. Pertukaran atau pembaruan terus-menerus. 6. Transisi dari komoditas material menuju eksperiensial. 7. Kekunoan estetis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Era Fordisme. Apa sih Fordisme itu? Fordisme adalah sistem produksi yang dirancang untuk menghasilkan barang yang sama berbiaya rendah dan memberi pekerjanya upah yang cukup untuk membeli barang tersebut. Fordisme juga disebut sebagai model perluasan ekonomi dan kemajuan teknologi yang bergantung pada produksi massal. Apa sih ciri-ciri dari Fordisme itu? Yang pertama, produksi massal produk-produk homogen. Yang kedua, penggunaan teknologi-teknologi yang tidak luas. Ketiga, penggunaan rutinitas kerja yang distandarkan. Keempat, peningkatan produktivitas berasal dari ekonomi skala dan juga penghilangan keahlian, intensifikasi dan homogenisasi tenaga kerja. Kelima, munculnya tenaga pekerja massal dan serikat-serikat buruh yang dibirokratisasikan. Keenam, negosiasi oleh serikat-serikat buruh untuk upah yang seragam terkait erat dengan peningkatan di dalam keuntungan dan produktivitas. Ketujuh, pertumbuhan suatu pasar untuk produk-produk yang dihomogenkan dari industri-industri produksi massal dan homogenisasi pola-pola konsumsi yang dihasilkan. 8. Peningkatan upah yang disebabkan oleh unionisasi, menghasilkan permintaan yang semakin banyak akan penambahan persediaan produk-produk yang diproduksi massal. Kesembilan, suatu pasar untuk produk-produk yang diatur oleh kebijakan-kebijakan makroekonomi Keynesian dan suatu pasar untuk tenaga kerja yang ditangani oleh penawaran kolektif yang diawasi. Era post-Fordisme. Masa setelah Fordisme dijuluki pasca-Fordis dan neo-Fordis. Pasca-Fordis berarti kapitalisme global telah berhenti menerapkan Fordisme. Ciri-ciri era post-Fordisme. 1. Kemunduran pada minat pada produk-produk massal. 2. Produk yang lebih terspesialisasi. 3. Produksi yang lebih luas. 4. Birokrasi raksasa. 5. Serikat buruh yang dibirokratisasi. Dan 6. Penawaran kolektif dan bekerja yang terdesentralisasi.